Selamat pagi Pak Is. Woi, pagi. Gimana Mas? Mantap, sehat alhamdulillah. Lagi ngapain ini Pak? Ini lagi chat-chat dengan para pendaftar mahasiswa baru yang banyak bertanya ini tentang terus gimana PMB kondisinya? Alhamdulillah lancar ini. Jadi terus mengalir, pendaftar-pendaftarnya tidak pernah putus ya, alhamdulillah. Unikma terus mendapatkan kepercayaan ini dari masyarakat. Gimana Mas? Sehat. Sehat, ini ya? Saya banyak pertanyaan dari teman-teman ini. Ya. Mereka kan yang baru-baru aja mereka baru lulus nih Pak. Ya. Ya kan, terus apa kira-kira kampus ini bisa mengakomodir passionnya mereka nggak sih? Ya, terima kasih Mas. Jadi Unikma ini saya perlu sampaikan itu adalah bentuk dan nama baru dari IKIP Mataram sebelumnya. Oh gitu. Berdiri pada tanggal 10 Oktober tahun 2019 dengan SK Menristek Dikti nomor 953/KPT/I/2019. Unikma memiliki 5 fakultas dengan 20 program studi. 20 program studi? Iya, 20 program studi. Fakultas yang pertama, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, memiliki 4 program studi. Pertama, program studi S1 Bimbingan dan Konseling. Yang kedua, program studi S1 Teknologi Pendidikan. Yang ketiga, program studi S1 Administrasi Pendidikan. Dan yang keempat, program studi S1 Pendidikan Luar Sekolah. Fakultas yang kedua, Fakultas Sains, Teknik dan Terapan. Memiliki 9 program studi, yaitu S1 Pendidikan Biologi, kemudian S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Kimia, S1 Pendidikan Fisika, kemudian ada S1 Pendidikan Teknologi Informasi, lalu ada S1 Kehutanan, S1 Teknik Sipil, D3 Pertambangan, dan D3 Arsitektur. Kemudian fakultas yang ketiga, Fakultas Budaya, Manajemen dan Bisnis, disingkat FBMB, ini memiliki 4 program studi. 4 program studi. Yang pertama S1 Pendidikan Bahasa Inggris, yang kedua S2 Pendidikan Bahasa Inggris, kemudian S1 Manajemen, dan D3 Seni Rupa. Yang berikutnya atau yang keempat, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat, ya, disingkat FIKKM. Ini ada 2 program studi ada di sana. Yang pertama adalah S1 Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, dan yang kedua S1 Kesehatan Masyarakat. Lalu yang terakhir, fakultas kelima, yaitu Fakultas Kedokteran Hewan. Ini memiliki 1 program studi, yaitu program studi Pendidikan Dokter Hewan. Dan ke-20 program studi ini adalah program studi yang sudah terakreditasi oleh BAN PT dan LAM PT. Yes. Berapa rata-rata mahasiswa yang dalam satu kelas ini Pak? Itu dari semua program studi yang ada, itu rata-rata 30 ya, 30 sampai 40. Dalam satu dalam kelas? Satu kelas, ya. Bagaimana dengan rasio dosennya? Rasio dosen ya satu, kita tetap konsisten dengan aturan yang ada yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan rasio, yaitu 1:30. Ya. 30 ya. Jadi memang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, betul. Oke, jadi tadi kan sudah pasti banget bahwa rasionya cukup. Ya. Satu kelasnya 30. Pertanyaannya kemudian, apa alasan yang paling mendasar supaya mahasiswa ini, calon mahasiswa bisa mendaftar di Unikma? Ya, terima kasih Mas. Ini pertanyaan yang menarik. Jadi Unikma ini kampus serba pasti dia. Ya. Serba pasti. Jadi pasti layanannya, pasti fasilitasnya, pasti dosennya. Ya, jadi pasti layanannya ini kami menggunakan layanan dengan pendekatan IT, ya. Jadi pelayanan berbasis online. Jadi mahasiswa kami di sini itu mulai dari dia bayar biaya kuliah, mengisi KRS, kemudian melihat nilainya di kartu hasil studinya, kemudian juga terkait dengan layanan informasi, layanan akademik dan non akademik, itu semuanya kita siapkan ya, dengan sudah ada SOP-nya, sudah ada pedomannya, dan kemudian prosesnya itu dilakukan secara online ya. Jadi semuanya serba pasti dari sisi layanan. Unikma ini memiliki fasilitas ya, aset sendiri ya. Jadi ini juga harus perlu dijadikan sebagai pertimbangan oleh siapapun yang ingin kuliah. Tolong pastikan bahwa perguruan tinggi itu adalah perguruan tinggi yang memiliki fasilitas sendiri sesuai dengan standar kelayakan bagaimana sebuah perguruan tinggi. Nah, Unikma memiliki itu semua. Kita punya gedung, ada 5 gedung bertingkat. Ada kita punya fasilitas rumah sakit pendidikan hewan,
Kemudian kita punya kolam renang ya berstandar internasional ya. Itu dijadikan sebagai tempat untuk belajar, untuk praktek kuliah adik-adik masuk olahraga, termasuk secara umum juga dibuka, siapapun bisa datang ke sana. Kita juga pasti dari sisi dosennya. Jadi Undikma ini memiliki dosen sejumlah 295 orang dan itulah dosen tetap baginya ya. Jadi ini adalah hal yang juga kita siapkan dalam rangka untuk memastikan pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa itu berjalan dengan baik. Dan dosen kami ini S2 dan S3 ya. Jadi kualifikasi akademiknya adalah S2 dan S3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tentunya. Oke, mantap sekali. Kalau bagaimana dengan ini, Pak? Kegiatan di luar kurikulum. Kalau kurikulum jelas pasti kita sudah terakreditasi, itu pasti kurikulumnya kan sudah terlihat tertata dengan baik. Ya, tapi bagaimana dengan kegiatan di luar kurikulum? Kegiatan mahasiswa di luar kurikulum? Ya, banyak sekali ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa ya. Dalam kemasan, entah itu kemasan sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat, juga sebagai bagian dari kegiatan event gitu ya. Jadi mahasiswa Undikma ini masyarakat sudah paham semua ya. Kita sudah menyampaikan kepada masyarakat, dikenal juga kampus sebagai kampusnya mahasiswa berprestasi internasional. Ya, jadi itu kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa Undikma. Mereka seperti Zohri ya kemarin menjadi pelari tercepat di dunia. Kemudian ada Sapuatur Rahman, ada Wahyu Nayaka yang atlet bulu tangkis. Kemudian juga kemarin ada beberapa orang mahasiswa di FSCT sana yang mengikuti kegiatan lomba IC nasional itu juara 1 ya. Dalam bentuk kegiatan-kegiatan pengabdian, adik-adik dan dosen berkolaborasi juga melaksanakan kegiatan-kegiatan pendampingan masyarakat. Ada kerjasama dengan pemerintah desa, kita melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan dalam rangka untuk pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga keberadaan Undikma ini di samping kegiatan akademiknya, yang non-akademik juga langsung dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Seperti itu. Oke, terus bagaimana kalau misalnya ada mahasiswa yang ingin studi lanjut ke strata yang mungkin lebih tinggi, misalnya S1, S2. Itu bagaimana dengan kuliah di kampus ini, Pak? Aman terkendali, Mas, selama ini ya. Jadi dari sekian banyak dosen, alumni Undikma yang akan melanjutkan studi S2 maupun S3, selama ini tidak ada masalah ya. Selalu lancar-lancar saja, diterima di hampir semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini. Bahkan sampai di luar negeri juga ada. Kita punya alumni S2 yang S3 di luar negeri ada. Itu artinya bahwa proses perkuliahan di sini itu diakui kualitasnya, sehingga pada saat melanjutkan ke jenjang S2 maupun S3 itu perguruan tinggi yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia itu menerima dengan tanpa ada persoalan lah yang dihadapi oleh alumni kami yang ada di sini. Isu yang paling kental sekali kalau di mahasiswa itu kan akomodasi lah ya. Bagaimana dengan akomodasi untuk mahasiswa di kampus ini? Undikma ini letaknya strategis, Mas ya. Jadi Undikma ini berada di tengah-tengah kota lah ya. Jadi segala sesuatu itu dari Undikma itu gampang diakses. Kalau ada mahasiswa yang mau kuliah atau calon mahasiswa yang mau masuk di Undikma, tidak usah repot-repot, tidak usah takut atau khawatir untuk mencari kos misalnya, karena kita ini diapit di sebelah ada Bekale, lalu ada Dasan Agung, ada Gomong, di situ ada Penan yang merupakan tempat-tempat yang biasa favorit digunakan sebagai wilayah kos-kos untuk mahasiswa. Kemudian dekat juga dengan Islamic Center, Epicentrum, dengan Panti Amenan, jadi gampang sekali, jadi sangat strategis ya, sehingga sekali lagi dari sisi tempat kos, kemudian transportasi dari Undikma ke mana atau dari mana ke Undikma itu sangat gampang. Jadi memudahkan karena tempat Undikma ini sangat strategis. Boleh nggak kuliah sambil kerja itu? Atau mungkin kampus ini punya kerjasama dengan industri? Itu gimana dengan proses karir mereka? Kalau persoalan boleh nggak sambil kerja, banyak mahasiswa Undikma yang sambil bekerja ya. Baik itu sebagai PNS, kemudian TNI, Polri, bahkan di wirausaha juga banyak ya. Nah, juga kita punya kerjasama dengan beberapa industri ya. Ini dimaksudkan sebagai tempat untuk praktek bagi mahasiswa-mahasiswa Undikma yang nantinya akan melaksanakan kegiatan praktek tentunya ya. Kita punya kerjasama dengan beberapa perusahaan seluler, kemudian industri perhotelan dan industri yang lain ya. Jadi kita punya itu semua.
kalau mahasiswa itu kan suka sekali bikin kegiatan. Ya, ya. Di Undikma ini mahasiswanya beragam, diversity, atau memang hanya didominasi oleh beberapa suku atau etnis itu? Nah, ini salah satu kelebihannya Undikma, Mas. Ya. Jadi di Undikma ini semua agama ada, semua etnis ada. Ya, semua agama, semua etnis ada. Jadi kita dikenal dengan kampus yang menjunjung tinggi toleransi. Ya, jadi semua di sini berjalan seperti harmoni lah ya, sangat harmonis. Ya, tidak ada misalnya yang dominan harus misalnya dari agama ini atau suku ini, tidak ada. Bahkan dalam penempatan tenaga kerja maupun penempatan pimpinan di Undikma ini itu di sini berbasis prestasi, berbasis kinerja. Ya, Yayasan Pembina IKIP Mataram selaku pemilik dari Undikma ini di dalam menentukan itu tidak melihat oh ini agama ini, oh ini dari suku ini, enggak. Yang dilihat adalah kemampuan orang yang bersangkutan di dalam melakukan manajerial perguruan tinggi. Jadi tidak ada istilahnya bahwa ini harus pendekatannya harus suku, pendekatan harus agama. Semuanya dalam equal ya, semuanya equal. Ini pertanyaan yang paling sering diajukan ya. Beasiswa. Bagaimana dengan beasiswa? Secara umum di Undikma ini sama dengan perguruan tinggi lain tentang ketersediaan beasiswa ya. Misalnya ada bidik misi, ada PPA ya. Tapi ada hal yang unik yang ada di Undikma yang saya tidak tahu ya di perguruan tinggi yang lain. Bahwa sejak 4 tahun terakhir ini ya, Undikma itu menyediakan beasiswa prestasi. Ya, apa itu? Ada beasiswa prestasi. Beasiswa prestasi ini adalah beasiswa yang diberikan pertama adalah kepada setiap calon mahasiswa yang masuk yang memiliki prestasi. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa yang sudah aktif, kemudian di dalam perjalanan atau di dalam selama statusnya sebagai mahasiswa dia memperoleh prestasi, maka itu juga diberikan beasiswa. Jadi beasiswa itu adalah beasiswa prestasi di tahun 2002 di tahun ini misalnya tahun 2020 itu ada beasiswa prestasi di bidang semua bidang ya, bidang seni, sains, teknik, agama dan sebagainya. Tentu nanti ada klasifikasinya ya. Jadi klasifikasinya itu adalah ada dari mulai level provinsi, kemudian regional, nasional, internasional. Nah, karena berbeda level tentu juga nanti yang didapatkan beasiswa dari Undikma itu berbeda-beda. Ya, tapi kalau beasiswa bidik misi dan PPA itu mengikuti standar yang memang sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku. Dan kami cukup banyak ya mahasiswa yang mendapatkan beasiswa baik itu bidik misi maupun PPA, termasuk beasiswa prestasi yang disiapkan oleh Undikma. Dan ada juga satu beasiswa prestasi yang spesifik ya, yang khusus yaitu tahfiz Al-Quran. Nah, ini sudah 3 tahun terakhir ini ya Undikma itu menyediakan beasiswa untuk tahfiz Al-Quran ya. Jadi silakan kami mengajak kepada tahfiz-tahfiz yang ada di Nusa Tenggara Barat atau yang secara umum di Indonesia ini yang ingin melanjutkan kuliah dengan menggunakan prestasi di bidang tahfiznya, bisa. Silakan Undikma menyediakan untuk itu. Banyak sekali ternyata beasiswa. Banyak sekali beasiswa ini. Jadi bagaimana dengan ini, Pak? Ada nggak sih syarat khusus yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mendaftar di jurusan ini khusus ya? Kalau memang tidak ada ya, tidak ada syarat khusus. Jadi di dalam pengumuman yang kami sampaikan kepada masyarakat terkait dengan syarat-syarat pendaftaran ya tidak ada syarat khusus, semuanya sama. Jadi tidak ada spesifik misalnya ada program studi yang harus memenuhi ini dan sebagainya, tidak ada, semuanya sama. Ya. Sama ya? Semua sama. Oke. Terus kapan batas terakhirnya ini? Pendaftaran mahasiswa baru? Sebelum batas akhir saya perlu sampaikan Mas Fani, di tahun ini Undikma itu menerima pendaftaran mahasiswa baru itu dengan menggunakan 4 jalur. Yang pertama langsung pendaftaran jalurnya ke kampus secara manual. Kemudian yang kedua pendaftar bisa menggunakan pendaftaran menggunakan online melalui website Syakat PMB Undikma ACD garing PMB. Kemudian bisa melalui lembaga mitra dan nanti juga kita akan buka hotline ya, hotline pelayanan PMB ya, itu akan kita buka. Nah, untuk batas akhirnya itu sampai dengan 15 September. Cuma nanti kita akan sesuaikan Mas ya, karena ini kan musim corona.
Jika masih memungkinkan secara kalender akademik maupun dari sistem pelaporan di PD Dikti sana masih memungkinkan untuk kita buka melewati tanggal itu, maka kita akan lakukan. Oh, siap. Oke, saya rasa itu hampir menjawab semua pertanyaan yang masuk lewati saya, Pak. Ya. Terima kasih sekali. Ya, terima kasih Mas. Ini sudah mengganggu kesibukan Bapak. Ini saya lagi santai-santai juga nih, lagi biasa chat-chatan ini sama ini dari pagi, siang, malam itu mereka terus bertanya tentang berbagai hal tentang Unikma, khususnya berkaitan dengan PMB. Ya karena kewajiban kami untuk memberikan jawaban, ya kapanpun mereka bertanya ya kita berikan respon. Ada nggak nomor telepon yang bisa dibagikan? Oh, ada nomor kami itu di brosur sebenarnya sudah ada ya. Sudah kami siapkan ya di 08222 70 10 888. Nanti di brosur kami punya ini brosur PMB ya. Di sini sudah lengkap informasi-informasi yang dibutuhkan untuk bagaimana tata cara, kemudian syarat-syarat, lalu apa sih yang ada di Unikma itu semuanya sudah ada di sini. Dan ini sudah terdistribusi banyak ya. Oke, terima kasih sekali Pak. Terima kasih Mas. Terima kasih loh ini. Mohon maaf mengganggu. Mari Pak. Oke. Saya balik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Sukses. Ya, terima kasih Pak. Yuk.